dalam hadirat-Mu saja, Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungi. Oke, saudara, saya akan bicara tentang tanah hati. Ya, saya akan ambil dari Markus 4, saudara, ayat 4 sampai 20, bukan secara eksposisi, walaupun saya akan sedikit lompat-lompat karena agak panjang. Tetapi saudara, untuk visi kita untuk berjalan di dalam kerajaannya, ya saudara perlu memahami rahasia kerajaan. Bagaimana saudara bisa berjalan dalam kerajaannya tapi engkau nggak ngerti rahasia itu, saudara, kerajaan itu. Dan itu semua saudara akan dipengaruhi oleh tanah hati kita. Ya, seperti yang Yesus katakan di dalam Markus ini. Coba kita akan melihat bersama-sama. Saya akan lompat dulu, Markus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Sebab mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi saudara, kalimat ini diucapkan Yesus setelah Yesus mengucapkan perumpamaan, nanti yang kita bahas. Karena berupa perumpamaan, maka saudara mereka murid-muridnya bingung. Setelah perumpamaan itu disampaikan, waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya bertanya, Guru, itu tadi maksudnya apa? Kami nggak paham itu. Nah, Yesus ngomong begini, saudara. Nah, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi yang di luar tidak. Siapa yang di luar, saudara? Yang di luar murid Yesus. Siapa yang di luar? Adalah orang-orang, saudara, yang tidak pernah berani mengambil komitmen untuk lebih bersama dengan Yesus. Siapakah orang-orang di luar? Orang-orang yang tidak mau membayar harga. Karena menjadi murid Yesus kan bayar harga. Pikul salib, sangkal diri, mengasihi Yesus lebih daripada semuanya. Kan mereka bayar harga, saudara. Jadi orang-orang yang di luar, mereka nggak mendapatkan rahasia itu, saudara. Ya. Dan yang lebih ngeri ayat 12 dikatakan gini, saudara. Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka nggak mengerti. Jadi saudara, sebetulnya statement ini dikeluarkan oleh Yesus karena mereka sudah tidak punya niat, tidak sungguh-sungguh lagi, saudara. Artinya udah percuma, disampaikan pun mereka melihat pun mereka nggak menanggap. Mereka mendengar pun mereka tidak akan mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Waduh, ini keras sekali, saudara. Jadi sepertinya Yesus sudah menyerahkan mereka, ya sudahlah. Ya. Jadi saudara, kalau kita visi tahun ini berjalan dalam kerajaannya, berarti saudara kita harus mengerti. Nah, kita akan lihat bersama-sama perumpamaan ini sudah tentang hati, saudara. Ya, tanah hati kita. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan yang lain katakan jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena dari sanalah saudara terpancar kehidupan. Karena dari situlah saudara terpancar pembaharuan, pemulihan, bahkan revival kebangunan rohani. Itu dimulai dari hati. Nah, kita akan lihat bersama-sama saudara ada 4 jenis tanah hati. Coba kita periksa bersama-sama. Ya. Saudara termasuk tanah hati yang mana? Saudara, ya. Yang pertama, saudara, adalah tanah di pinggir jalan. Markus 4 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lalu bagaimana penjelasan saudara tentang perumpamaan ini oleh Yesus? Yesus jelaskan kepada muridnya begini, saudara. Di Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Jadi mendengar firman, sudah perhatikan ya. Mereka adalah orang mendengar firman. Ya. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi saudara, baru ditabur, sudah langsung diambil, direbut oleh iblis. Nah tentunya saudara, ini siapa orang-orang yang bisa seperti itu? Kenapa iblis begitu mudah merebut firman?
Kenapa kalau iblis berusaha merebut firman? Saudara, ya karena iblis tahu kalau firman itu diterima, itu mendatangkan kuasa yang hebat. Jadi bagaimana caranya saudara? Iblis itu akan menghalangi orang-orang percaya untuk bisa menerima firman. Ya, walaupun menerima itu belum cukup. Tetapi saudara yang pertama ini parah sekali. Bahkan mereka belum terima, baru mendengar. Jadi bisa dipastikan saudara tanah di pinggir jalan ini tanah di antara tanah yang subur dengan tanah yang keras. Jalan itu kan keras. Jadi mereka ini yang sedang mendua hatinya. Ya, masih enggak jelas, enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Belum lahir baru. Belum mengalami perjumpaan, saudara. Jadi saudara kejar ya kalau kita mengalami hal seperti ini, ya engkau masih apa? Kakimu masih berpijak, saudara. Itu namanya Kristen kangkang. Ya. Kalau saudara satunya di dunia, satunya wah saudara kalau yang enak di sini lompat ke sini ya kan. Kalau Alkitab ngomong pintu surga kan sempit, saudara. Itu Kristen kangkang itu pasti nggak bisa, saudara. Nah, iya kan? Dan dunia dengan anu kan berlawanan, saudara. Ya makanya saudara nyantol kakinya nanti ini orang-orang seperti ini. Ya, tapi saudara, poin yang terpenting bahwa kekristenan mulai dari perjumpaan. Ya, saudara bisa pastikan. Ya, apakah saudara sudah lahir baru? Nah, saudara kalau saudara katakan, oh saya sudah lahir baru, oh saya sudah percaya Yesus. Tunggu, masih ada lagi saudara yang selanjutnya. Saudara, apakah kita menjadikan Yesus itu sebagai kurios, penguasa tunggal atau Tuhan? Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dengan menjadikan Yesus adalah Tuhan, dua hal yang sangat berbeda. Jadi belum tentu orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu selalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Belum tentu, saudara. Nah, tapi kalau orang nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin juga dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi sebetulnya saudara urutannya, pertama kali kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini nggak cukup saudara. Karena iblis pun, di Yakobus juga ditulis bahwa iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Harusnya step selanjutnya setelah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau kurios di dalam kehidupan kita. Ini yang gak gampang saudara. Ini adalah proses saudara bagaimana engkau perjumpaanmu dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan saudara abaikan. Jadi yang pertama saudara engkau mesti lahir baru, bertobat, berjumpa dulu. Baru membahas yang kedua ini, saudara. Ayo bagaimana kita menjadikan Yesus Tuhan. Jadi mungkin ini adalah menjadi poin, saudara, yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara, yang membedakan satu dengan yang lain, saudara. Sama-sama bertobat di waktu yang sama, tapi mengalami pertumbuhan yang berbeda. Itu di titik ini. Apakah orang tersebut menjadikan Yesus sebagai kurios penguasa tunggal di dalam kehidupannya. Saudara, kalau dia tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, maka yang terjadi ini selanjutnya. Pasti dia akan menyimpan berhala di dalam hatinya. Saudara, berhala itu jangan dipikir patung ya. Kan, berhala itu segala sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Itu bisa hobimu, ya. Itu bisa pekerjaanmu, saudara. Ya, kalau saudara sudah berkeluarga itu bisa anakmu. Bahkan itu bisa pasanganmu. Ya, saudara, apapun itu, mungkin kekayaanmu, bahkan mungkin kelebihanmu, itu menjadi sebuah berhala dalam hidupmu. Saudara, kalau sudah jadi berhala berarti itu lebih dari Tuhan. Ada dua kondisi yang akan terjadi, saudara. Yang pertama, karena kita tidak mau dibereskan sama Tuhan, saudara, kita menjauh sama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang baru tanpa sadar. Pemahaman-pemahaman saudara, engkau lebih mendengarkan saudara, orang-orang yang kau anggap berhala, ya, daripada Tuhan sendiri. Atau yang kedua, kalau Tuhan sayang, diambil itu berhala satu hari. Hati-hati ya saudara, saya mendengar kesaksian banyak mereka yang diambil, anaknya jadi berhala, diambil Tuhan satu hari. Pasangannya, keluarganya hancur, pekerjaannya pun dihancurkan satu hari karena Tuhan sayang untuk dibawa kembali lagi. Berhala, saudara, ya. Makanya saudara, tapi kalau orang itu menjadikan kurios Tuhan, tidak mungkin ada berhala dalam hidupnya. Musuh terbesar adalah di situ, saudara. Hati kita itu didesain, saudara,
semuanya terisi. Kalau Yesus ada dalam hati kita itu terisi penuh harusnya. Kalau tidak, maka ada satu ruang kosong yang akan terus berteriak. Ya, dan itu tidak pernah bisa terpuaskan sampai kapanpun. Makanya orang-orang yang belum benar-benar sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ada sebuah kekosongan dalam hatinya. Makanya dia cari berhala. Saudara percaya, manusia, saudara pada dasarnya itu dia rindu untuk mencari kebenaran. Makanya dulu ada yang namanya animisme, dinamisme. Kenapa sih saudara? Mereka cari, mereka jadikan pohon jadi Tuhan. Karena mereka rindu ketemu sama Tuhan. Manusia itu cenderung begitu saudara. Kalau dia belum terisi Yesus dalam hatinya, maka dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan kecil. Apa yang dia sukai, apa yang dia senangi itu jadikan Tuhan-Tuhan kecil. Itu sadar nggak sadar terjadi seperti itu. Dan kalau udah seperti itu, maka tanah hatinya saudara udah nggak tanah yang subur lagi. Dia menjadi tanah yang di pinggir jalan saudara. Yang belum sampai begitu mendengar firman, belum terima, udah diambil, dicuri oleh iblis. Sehingga orang ini nggak ngerti apa-apa. Udah duduk bertahun-tahun, puluhan tahun di gereja, nggak ngerti apa-apa saudara. Firman nggak ngerti, diajak diskusi firman nggak ngerti. Ini modelnya orang yang punya hati di sini saudara. Ya di pinggir jalan. Dan akhirnya ada tidak sungguh-sungguh. Saudara, kalau saya membahas kata sungguh-sungguh itu menarik sekali. Karena nanti kalau sudah baca di Alkitab, jelas sekali bahwa kata sungguh-sungguh itu membatasi orang yang namanya antikris dengan bukan antikris. Wow, saudara jangan bingung kalau saudara pendengar setia pengajaran-pengajaran antikris, saudara akan dibingungkan. Oh, bingung dengan chip, bingung dengan apa saudara, macam-macam logo semuanya. Saudara, Alkitab jelas mengatakan ini kok. Orang yang disebut antikris itu adalah dikatakan mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Mereka bukan orang yang sungguh-sungguh di antara kita. Loh, kata sungguh-sungguh itu membatasi orang untuk menjadi antikris atau tidak. Dengar baik-baik. Jadi kalau kita saudara nggak sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, jangan kaget. Ya, siapa tahu kita jadi antikris satu hari. Coba lihat kiri kananmu. Ada bakat ke situ enggak? Kalau dia agak kaget-kaget ngomong bertobat ya. Ngomong gitu. Ya sebelum jadi antikris. No, saya bukan mengutuk atau apapun. Dengar baik-baik, ini kebenaran firman. Ya, kalau engkau punya teman yang enggak sungguh-sungguh, saudara berkata dengan keras. Ya, bertobat. Sungguh-sungguh, ayo saudara. Karena jelas. Jadi jangan bingung dulu antikris itu gini, nanti logonya. Oh, itu jidatnya enggak ada capnya kok. Tunggu dicap dulu. Enggak, saudara. Sudah. Ya, hanya kata sungguh-sungguh itu yang membatasi kita. Ya, makanya hati-hati kalau saya dari dulu ke gereja enggak ngerti firman. Jadi saudara perhatikan ya. Yang penting itu adalah tanah hati kita, bukan firman yang disampaikan loh ya. Asal firman adalah firman. Yang penting gini, kalau orang itu yang menyampaikan bukan firman, nah itu lain lagi. Saya ngomong bahwa kalau semua itu firman, yang menyampaikan walaupun orang baru belajar, saudara dengar baik-baik, orang baru belajar dia bacakan ayat aja, 5 ayat dibacakan, kalau tanah hatimu subur, itu tumbuh. Dengar baik-baik. Tapi saudara kalau pembicaranya hebat, saudara, wah menerangkan macam-macam, tanah hatimu di pinggir jalan, engkau di sini senyum-senyum saudara, buka pintu hilang sudah. Jadi bicara apa? Apa yang kamu dapat? Lucu. Nah itu aja. Remamu apa? Lucu. Gak dapat apa-apa. Ini yang di pinggir jalan, saudara. Ya, jadi hati-hati ya. Yang penting pokoknya firman. Hati kita ini mesti siapkan. Ini yang pertama ya, kita lihat. Tanah hati yang kedua, saudara. Yesus melakukan ini. Adalah tanah yang berbatu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Masih bisa tumbuh, tapi tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi dia dengar, saudara. Dia dengar, ini lumayan, masih bisa mendengar. Nah ini lihat penjelasan Yesus. Lebih jelas lagi, dikatakan gini. Ya, Markus 4 ayat 16-17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Loh ini masih menerima, saudara. Antusias, terima firman. Saudara bisa share di sisi. Di komunitas saudara bisa sharing.
Aku kemarin diberkati. Wah, lumayan ini saudara. Tetapi mereka tidak berakar, saudara, dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, penganiayaan, karena firman itu mereka segera murtad. Saudara, ketika mereka dalam kondisi tekanan, saudara, mereka dalam kondisi yang tidak baik, langsung tiba-tiba bisa berbalik. Minggu ini dia sharing, saudara, bahwa bagaimana dia mendapatkan firman. Minggu depan dia ngilang, saudara, mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Ini modelnya, saudara. Tanah yang berbatu-batu. Jadi kelihatan antusias. Mereka terima firman, tapi nggak berakar. Kenapa, saudara? Karena orang ini masih belum pulih dan menyimpan masa lalunya, saudara. Dan masa lalu ini dikatakan menjadi stronghold. Tembok, saudara, yang dimana dia sebetulnya bukan karena dia sengaja seperti itu. Makanya kalau saudara ketemu orang yang seperti ini, tolonglah. Kau sebagai teman-teman, tolonglah dia. Pemimpin-pemimpin, tolonglah dia. Kalau saudara sudah melihat temanmu, udah sekian puluh tahun, bertahun-tahun menjadi Kristen, kok tidak bertumbuh, tetap terus, saudara. Jangan pakai ayatnya Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Itu hanya Yesus, saudara, yang sudah sempurna. Kita harus berubah. Ya. Kalau ada temanmu gak berubah-berubah, saudara. Saudara mesti tanya dia. Ajak ngobrol. Ada gak pengalaman masa lalumu? Kepahitan, gambar diri. Nah saudara, ini kalau akar ini gak dicabut, saudara. Pemulihan gambar diri mau 5-10 kali tetap sama aja. Kepahitan kalau gak ditindaklanjuti untuk mengampuni sampai kapanpun. Saudara. Ya, ini akan jadi stronghold. Selalu begitu, saudara. Mau bertumbuh, tiba-tiba kayak mentok aja gitu, saudara. Orang tuh udah antusias nih. Kena permasalahan sedikit, hilang. Saudara, temboknya apa? Permasalahan, penderitaan. Wah, ini belum masuk penganiayaan loh, saudara. Kalau udah masuk penganiayaan lagi, bisa murtad loh orang itu. Meninggalkan Yesus loh orang ini. Ya. Dan itu, saudara, akan muncul di saat yang berbeda-beda menjadi sebuah dark side, sisi gelap kita. Jadi saudara, ayo kita tarik akarnya, lalu saudara mulai ngobrol sama mereka, bereskan. Saudara perhatikan bahwa iblis pun memanfaatkan 3 dimensi waktu dalam kehidupan kita untuk menghancurkan manusia. Yang pertama masa lampau, masa lalu itu dihancurkan dengan kepahitan ini. Saudara. Ya. Kepahitan itu kan selalu masa lalu, nggak ada kepahitan masa depan. Nggak ada kan? Saudara ngomong gini, kayaknya saya 2 hari lagi kepahitan, kan nggak ada. Saudara, kepahitan pasti gini, masa lalu. Makanya orang yang tidak bisa ngampuni, saudara akan terjebak dengan masa lalumu terus. Oke? Ya, saudara akan ditarik ke masa lalu terus. Dan akibatnya adalah yang kedua, saudara akan mengalami kekhawatiran di masa depan. Ya, iblis pakai kata khawatir di masa depan, ketakutan. Dia takut melihat masa depan. Nggak bisa melihat visi. Nggak berani melihat visi. Yang dikerjakan adalah ketakutan demi ketakutan, ketakutan. Dan akhirnya yang ketiga, saudara, dia tidak menganggap penting hari ini. Dia menyia-nyiakan hari ini. Terus menerus, saudara, dia sia-siakan. Karena 3 ini, saudara. Dan saya mau beritahu, ini sifat iblis. 3 ini. Iblis itu paling menyukai masa lalu, dan dia paling benci masa depan, karena dia tahu bahwa masa depannya dia akan dihukum selama-lamanya. Dengan baik-baik. Jadi kalau orang melihat masa lalu terus, takut melihat masa depan, dan menyia-nyiakan hidup hari ini, fix 1000%. Jadi bawah kendali iblis. Ya, makanya saudara tolonglah mereka. Ya, para pemimpin komunitas, kalau ada pemimpin komunitas yang masih seperti ini, bereskan. Saudara, engkau butuh pengakuan-pengakuan, saudara, dengan orang-orang, karena gambar diri kita rusak, saudara. Ya, mari saudara kita semua mulai berbangga dengan pengenalan kita. Kebanggaan kita cuma satu, pengenalan kita akan Tuhan, bukan yang lain. Saudara mau berbangga dengan kepintaran saudara? Saudara tiba-tiba pepandian saudara jadi berhala, tiba-tiba saudara tabrakan kebentur kepalamu jadi bodoh, bisa kayak gitu. Bisa loh Tuhan buat kayak gitu. Gak ada yang sempurna. Pengenalan kita akan Tuhan. Jangan merasa bangga dan saudara tidak usah minder. Kondisi sosialmu, kau merasa ini ada orang yang lebih kaya. No, gak ada. Kebanggaan kita duduk di tempat ini adalah seberapa engkau mengenal Yesus dan bermegah di dalam pengenalan akan Dia. Dengar baik-baik saudara.
Orang menikah dan enggak menikah bukan lebih mulia yang menikah. Saudara yang punya pasangan dengan yang enggak punya pasangan, sudah berpikir lebih mulia yang punya pasangan, siapa bilang? Semua bingung ngobrol diri untuk punya pasangan dengan siapapun misalkan. Hati-hati loh saudara, enggak ada kebanggaan sama sekali apapun di situ ya. Semua fokuslah ke Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Enggak ada yang lebih keren di situ. Kita akan melihat lebih keren kita ketika engkau fokus ke Tuhan, maka semua yang kau kerjakan keren. Dengar baik-baik. Kalau engkau fokus ke Tuhan, mengenal Tuhan lebih hebat, maka apapun yang kau kerjakan, pekerjaanmu akan jadi keren. Kalau engkau enggak, kau mengandalkan pekerjaanmu, merasa lebih hebat daripada yang lain. Oh jangan, hati-hati saudara. Itu bisa tiba-tiba akan dihancurkan. Karena sebetulnya kebanggaan kita ini karena kita ingin menaikkan harga diri kita. Karena masa lampau yang tidak beres. Jadi feel free. Semua fokus kepada Tuhan. Ya, itu tanah yang berbatu. Nah, yang ketiga adalah tanah di tengah semak duri. Ya, saudara perhatikan ini. Matius 4 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Ya. Nah, ini lain lagi. Yesus menjelaskan. Markus 4 ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu sama mendengar. Tadi gembira tapi tidak berakar, saudara. Sekali ini dia mendengar firman itu. Lalu, nah di sini. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Sehingga tidak berbuah. Yang tadi yang pertama saudara adalah penderitaan, penganiayaan, permasalahan. Enggak tahan dengan penganiayaan. Yang kali ini saudara, ini adalah orang-orang yang mudah terpengaruh dengan kondisi keadaan sekeliling saudara. Karena firman, kenapa saudara dia terpengaruh? Karena firman tidak menjadi pedoman atau prinsip di dalam kehidupannya dia. Ya. Dan tentunya saudara, mereka adalah orang-orang yang menyukai kenyamanan, kesenangan. Ya. Tadi karena begitu mengalami tekanan, saudara dia tinggalkan. Yang ini saudara kenyamanan. Saudara. Dia mudah sekali terpengaruh karena dia tidak pegang firman. Saudara pernah nggak ketemu? Ya, ini coba yang dari Pandega siapa? Sampaikan tangan coba. Ya coba tinggi, saya ingin tahu. Ayo, berapa banyak teman-temanmu yang ketika mereka begitu di luar selesai dan ketemu teman-teman yang lain, tiba-tiba sudah ketemu dia mulai merokok lagi. Ada ketemu kayak gitu? Kenapa seperti itu? Kok bisa ya? Padahal sama-sama kan? 3 tahun sama-sama dibentuk. Ayo, saudara lihat tuh. Ketemu dengan orang-orang tertentu. Yang dia mulai pelayanan. Pelayanan pun sudah di gereja tuh. Tiba-tiba saudara menghadapi sesuatu. Sudah ditambah saudara tanahnya dia. Bukan hanya di pinggir jalan ya. Mungkin dia tadi berbatu-batu. Sudah berbatu-batu tambah semak duri lagi saudara. Sudah klop sudah. Enggak tahan di penderitaan. Sudah. Jadi bukan hanya penderitaan, kenyamanan pun gak tahan loh saudara. Nah ini ada jenis-jenis orang saudara, kalau sudah mulai nyaman diberkati Tuhan gitu, ngilang saudara biasanya. Nanti kalau muncul pas lagi ada masalah. Gitu tiba-tiba datang muncul ke gereja gitu, orang-orang ngomong gini, pasti lagi banyak masalah. Oh ada saudara. Dan saya dengar itu, tiba-tiba ada orang bisikin saya gini, kok itu mulai muncul lagi kok. Pasti banyak masalah. Kenapa kamu ngomong begitu? Iya, biasanya masalahnya udah selesai, ngilang dia. Oh gitu ya. Lalu beberapa minggu kemudian cerita ke saya, betul dia sharing di komunitas. Ternyata banyak masalah pekerjaannya dia. Gitu ya. Kalau gitu doakan supaya banyak masalah terus dia. Ya, doakan banyak masalah. Dan benar saudara, begitu saudara masalahnya udah mulai beres, ngilang loh saudara. Tahu ngilangnya alasannya apa? Sibuk bekerja lah, proyeknya banyak lah, tiba-tiba ngilang. Ya, kalau udah seperti itu kan sudah tahu, wah dia lagi diberkati. Gak apa-apa, komunitas sepakat bergandeng tangan, doakan supaya dia bangkrut kembali. Ya, loh ya toh, lebih baik saudara dia tetap mendapatkan Tuhan daripada dia kehilangan semuanya loh. Kalau saudara sayang sama mereka. Tapi kalau bisa saudara, nggak usah jadi seperti itu. Maupun dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan baik, tetap mencintai Tuhan. Amin. Iya.
Saudara, hati-hati, saudara. Tidak menang dengan diri sendiri. Saudara bingung, saudara gak menang dengan diri sendiri. Gak akan pernah bisa jadi pemimpin sampai kapanpun, saudara. Ya, kita coba saudara tinggalkan kenyamanan semuanya. Saudara gak bisa turuti ya. Pertempuran terbesar kita sebetulnya itu bukan melawan kerajaan Tuhan. Ya, Kingdom of God itu musuhnya bukan Kingdom of Darkness, bukan kegelapan. Tapi Kingdom of God, musuh terbesar apa saudara? Kingdom of Self. Apa itu saudara? Diri kita itu apa yang pertempuran kita? Daging saudara. Daging sama roh, Alkitab itu berkata bertentangan. Nggak bisa. Saudara, saya pernah ngomongkan kalau terjadi irisan itu betapa bahagianya hidup ini. Melakukan kedagingan sekaligus menyenangkan Tuhan. Gitu kan? Dan ternyata nggak ada itu. Apa yang daging sukai, pasti roh nggak sukai. Itu masalah terbesar kita. Saudara. Jadi saudara pilih, kalau daging itu butuh makan, roh juga butuh makan, saudara. Jadi kalau saudara dagingmu kamu kasih makan hari ini, terus menerus, kesenangan-kesenangan, keegoisan, saudara kasih makan terus hari ini, maka saudara nggak perlu peduli dengan rohmu, rohmu akan mengecil otomatis. Oke, saya beritahu. Tetapi kalau engkau kasih makan rohmu terus, saudara, dan saya mau beritahu saudara yang terjadi apa? Dagingmu ini saudara akan menderita dan mengecil. Itu otomatis. Jadi hidupmu sekarang tuh pertempuran kita tuh bukan seperti kayak pertempuran apa. Pilih aja saudara. Sesuatu hal yang kau lakukan. Untuk kau investasi. Untuk duduk bersama dengan orang-orang di sekelilingmu. Atau kau me time. Bingung dengan diri sendiri mau bersenang-senang sendiri. Itu pilihan kok semuanya. Untuk engkau merenungkan firman, pagi bangun baca firman. Atau engkau mungkin buka HP, terus bersantai-santai, scrolling dan sebagainya. Itu pilihan, saudara. Ya kan? Engkau nggak mau diribetin sebagai pemimpin. Ya, lebih enak, saudara jalan aja. Daripada saudara berkumpul dengan orang-orang, ada yang telepon minta waktu nggak diberi waktu. Itu pilihan, engkau memberi makan siapa? Memberi makan dagingmu atau rohmu? Selesai itu aja. Karena semua apa yang dikerjakan ketika menekan dagingmu, rohmu akan bertumbuh. Ketika engkau, saudara, beri makan dagingmu, rohmu akan mati. Perlahan-lahan. Nah, jadi saudara, pertempuran kita ada di situ terus. Makanya kita harus menang dengan diri kita. Orang yang mencintai kenyamanan pasti gak menyukai salib. Karena salib itu adalah penderitaan dalam kedagingan. Ya, pasti dia gak suka pikul salib. Makanya saudara ini tanah Semak Duri ini kalau saudara orangnya sukanya nyaman. Nah ini Semak Duri ini saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi macam-macam ya, baik pun ada 30, ada 60, ada 100 loh saudara. Jadi yang bertumbuh pun juga bisa berbeda-beda. Ya, tapi itu urusan kita dengan Tuhan, sudah nggak perlu nggak bisa menghitung. Tapi yang penting tanah yang baik ini memberikan pertumbuhan. Dan apa yang penjelasan Yesus? Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah, menyambut firman. Jadi bukan hanya mendengar, seneng, antusias, enggak. Disambut, saudara. Ya, firman itu. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Orang seperti apakah ini saudara? Orang yang sungguh-sungguh, tadi saya katakan. Lapar dan haus, dan pulih dari masa lalunya dia. Saudara, masa lalu itu tidak selalu jelek. Ingat baik-baik. Masa lalu tidak selalu jelek. Kalau kita pulih, kadang-kadang Tuhan bisa memakai masa lalu kita untuk kita dipakai Tuhan untuk memberikan visi untuk masa depan kita. Oke, saudara, dengar baik-baik, masa lalu nggak selalu jelek. Ada banyak orang pecandu narkoba, ketika dia dipulihkan Tuhan, maka Tuhan berikan dia hati untuk memulihkan orang-orang para pecandu narkoba. Lihat ya, Tuhan pakai masa lalu, betul nggak? Kejadian-kejadian di masa lalu ada orang saudara yang ketika dia masa lalunya dia hidup dalam kemiskinan. Dia nggak punya apa, makan susah dan semuanya. Tapi begitu dia Tuhan pulihkan hatinya, bukan dipulihkan kekayaannya, pulihkan hatinya dulu. Begitu hatinya pulih, dia bekerja, dia diberkati. Maka Tuhan pakai dia saudara untuk masa lalunya. Dia melihat kalau orang nggak bisa makan, dia susah. Maka dia kasih makan banyak orang. Mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu akibat dari masa lalu.
saudara. Pengen bikin sekolah karena ada orang-orang yang sekolah susah, saudara. Pengen buat rumah sakit karena ada banyak orang yang sakit itu bukan hanya bingung dengan sakitnya, tapi beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Iya kalau punya insurance, kalau nggak punya insurance. Tuhan bisa pakai masa lalu ya, tapi masa lalu yang pulih loh. Kalau nggak pulih saudara, nggak akan pernah bisa dipakai. Masa lalu itu akan menjerat saudara, dan sampai kita nggak bisa melihat masa depan. Kalau pengen jadi tanah yang subur saudara, pulih mesti gitu. Lapar dan haus, nggak cukup di situ saudara. Tapi saudara harus sambut firman itu. Dengan cara apa? Renungkan dan lakukan. Itu poinnya. Menyambut itu merenungkan dan melakukan. Itu caranya kita menyambut firman. Jadi dengar baik-baik saudara. Firman yang disampaikan ini saudara tidak akan mengubah apapun. Saudara saya pernah sampaikan. Orang makan secara roh itu bukan ketika mendengar. Orang makan secara roh ketika melakukan. Karena Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Loh, jelas makannya itu ketika melakukan loh saudara. Bukan ketika mendengar. Jadi kalau saudara mendengar ini belum makan. Sampai saudara melakukan. Jadi sekarang saudara, kalau saudara mendengar firman, itu yang ada di benak kita gini saudara. Terima, lakukan. Bukan terima, wih keren. Lalu aku sharing. Saudara sharing itu harus, tapi coba dibalik ya. Saudara mulai gini, terima, renungkan, lakukan, baru terakhir ini saudara. Ya, ini. Ya, jadi saudara dibalik ya. Jadi merenungkan, melakukan, baru menceritakan. Ini lebih powerful saudara. Bukan berarti gini ya, saudara kalau nggak melakukan kan jangan menceritakan. Enggak, saudara itu boleh, menceritakan itu udah keren. Karena saudara, kita pun juga bisa merenungkan dengan menceritakan tuh, bersamaan. Oke ya. Jadi karena merenungkan itu kan salah satunya kan ini. Memperkatakan terus kan saudara. Itu bisa. Jadi berbeda ya. Menceritakan sambil merenungkan sambil dibandingkan dengan saudara gini. Menceritakan setelah melakukan. Itu powernya berbeda. Tetapi itu baik. Itu baik dua-duanya. Bahkan saudara saya sendiri. Nah, tahu mungkin para pembicara. Mungkin Angga, David semuanya yang ada di sini. Para PJ-PJ pembicara saudara. Saya satu materi, kalau saya berbicara pertama kali dengan yang ke-10 kali berbeda materi saya. Karena di saat saya menceritakan itu, ada banyak muncul hal yang baru di sana. Dan saya percaya bahwa firman itu seperti itu. Ketika kita bercerita, saudara, menceritakan hal itu akan muncul hal yang baru ditambahkan oleh Tuhan. Karena semakin digali. Nah, tetapi kalau itu muncul itu belum melakukan, belum makan saudara. Kalau begitu kita tahu, baru melakukan, baru dilakukan. Ya, jadi saudara setelah dilakukan ceritakan lagi. Ya, kita rindu bahwa tahun ini saudara bahwa semua orang berani menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kebenaran-kebenaran apa yang sudah mengembodi dalam diri kita dan kita sudah melakukan. Ya, berlomba-lomba saudara untuk kita bercerita, sharing. Saudara, karena sharing cerita itu juga merenungkan, tetapi lebih powerful saudara ketika engkau sudah melakukan dan engkau menceritakan mempunyai daya ubah yang hebat sekali. Ya, jadi fokus kita jadi tanah yang baik. Mulai berdoa. Periksa saudara, kalau masuk 3 kategori tanah yang tidak baik, 3 itu saudara. Bertobat, ayo sama-sama. Nggak usah malu saudara, nggak usah diingkari. Akui aja, oke Tuhan saya mau beres masa laluku. Oke Tuhan saya mau lebih berakar di dalam kehidupan saya. Oke Tuhan saya mau lebih sungguh-sungguh. Tuhan, oke Tuhan saya mau bertobat. Lakukan itu dulu saudara. Kalau kita mau berjalan di dalam kerajaannya. Jika itu tidak saudara, maka kita tidak akan pernah berjalan dalam kerajaannya. Kita tidak akan pernah berjalan dalam kuasanya. Tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan selama setahun dan tidak ngapa-ngapain. Tidak terjadi apa-apa. Oke, mari saudara kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungiku dengan terang wajah-Mu, dan ku saksikan kebaikan-Mu melimpah. Ku mau diam di bait-Mu ya Tuhan, ku kan kuatkan dan
selalu berharap hanya kepada